Mama Yasinta, salah seorang tokoh ya yang muncul di dalam film yang lagi viral sepekan terakhir ya, Pesta Babi. Mama Yasinta merasa tidak diberitahu bahwa dokumenter yang atau syutingan-syutingan yang berlangsung selama di lapangan, selama di Papua, selama di Merauke itu ternyata digunakan oleh pihak tim produksi, digunakan untuk membuat film dokumenter dengan judul Pesta Babi. Nah, karena itu Mama Yasinta merasa bahwa dirinya sudah tidak dihargai oleh tim produksi. Pada saat pre-launching film Pesta Babi itu, dalam suatu kegiatan nonton bareng dan diskusi, Mama Sinta ini diajak, ya itu tepatnya di Merauke kalau nggak salah. Tiba-tiba dalam poster film itu ada gambar Mama Sinta. Ternyata juga dalam film itu di awalnya, di opening dari film itu, memang ada 5 kalau nggak salah. 5 tokoh yang ditampilkan, dan salah satunya adalah Mama Yasinta Mowen ini. Nah, inilah barangkali faktor komunikasi yang terjadi ya, yang tidak tersampaikan sehingga Mama Sinta merasa ya dirinya hanya dimanfaatkan oleh tim produksi Pesta Babi. Ya, dengan pelaporan ini Mama Sinta dengan tegas ya, dengan laporan polisi yang sudah diterima oleh Polda Metro Jaya ya, tanggal 29 Mei 2026 kemarin ya kan, Mama Sinta dengan keras menyatakan agar pemutaran film ini atau nonton bareng film ini dihentikan ya sampai putusan pengadilan. Ya tolong hargailah Mama Yasinta ya. Dia merasa dirinya tidak pernah diizinkan, tidak pernah disampaikan oleh tim produksinya, dan dia merasa keberatan bahwa ternyata syutingan-syutingan, dokumentasi selama perjalanan mereka selama tahun 2024 dengan tahun 2025 bersama tim produksi ya, ini ternyata buat film, dijadikan sebuah film gitu loh. Nah, ini yang saya pikir ya harus kita hormati juga. Mari ya kita hargain sikap pribadi Mama Yasinta. Kita tidak boleh memojokkan Mama Yasinta, dan kita hargai juga sikap hukum yang sudah diambil oleh Mama Sinta. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Kandang termul, sekarang kita di monolog Ruang Konsensus. Hari ini saya akan mengulas tentang laporan yang dilakukan oleh Mama Yasinta, salah seorang tokoh ya yang muncul di dalam film yang lagi viral sepekan terakhir ya, Pesta Babi. Pesta Babi, anak judulnya itu kolonialisme di zaman kita. Wah, agak pinggir jurang sih. Nah, saya tidak akan mengulas tentang visi, misi, tujuan, dan agenda setting dari film dokumenter tersebut. Yang ingin saya ulas adalah tentang kontroversi seputar pelaporan yang dilakukan oleh Mama Yasinta atau Mama Sinta ke Polda Metro Jaya. Yang jelas tanggal 29 Mei 2026 kemarin ya, karena Mama Yasinta merasa tidak diberitahu bahwa dokumenter yang atau syutingan-syutingan yang berlangsung selama di lapangan, selama di Papua, selama di Merauke itu ternyata digunakan oleh pihak tim produksi, digunakan untuk membuat film dokumenter dengan judul Pesta Babi. Nah, karena itu Mama Yasinta merasa bahwa dirinya sudah tidak dihargai oleh tim produksi, dan karena itu ya yang dilaporkan oleh Mama Yasinta bukan tim produksinya tetapi ketua LBH Merauke ya, dengan nama Johnson Teddy Wakum ya, ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan ya LP ya. Jadi sudah menerima LP, ini artinya unsur-unsurnya terpenuhi. LP _B_3843 _5 atau bulan Mei 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Nah, artinya apa? Laporan dari Mama Yasinta ya sudah valid dan sudah dalam proses penyelidikan. Nah, memang kalau kita lihat ya,
pasal yang diajukan oleh kuasa hukum Mama Yasinta itu terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Diri. Ya, jadi Mama Yasinta memang merasa kalau bahasa Betawinya itu mungkin bahasa yang lebih pas atau bahasa gaul sehari-hari kita dikadalin. Mama Yasinta dikadalin tiba-tiba diajak sekitar pertengahan April ya, tanggal 8 April 2026 kalau nggak salah, Mama Yasinta diajak oleh temannya bernama Tigor ya untuk kumpul di suatu tempat, dan ternyata di tempat itu sudah ada ketua LBH dan katanya kita mau nonton bareng ya free launching film Pesta Babi ya. Nah, disitulah Mama Yasinta ini merasa ya dirinya tidak menerima kehadiran film dokumenter itu ya kan, karena sepanjang yang dia tahu tidak pernah ada pembicaraan dari ketua LBH Merauke ya yang mengatur segala sesuatu persiapan dan data-data yang dibutuhkan oleh tim produksi dari film dokumenter tersebut ya, bahwa dirinya akan muncul dalam sebuah film dokumenter ya. Nah, disitulah Mama Yasinta merasa keberatan dan menganggap dirinya sudah tidak dihargain, harga dirinya sudah diinjak-injak dan seterusnya. Nah, karena itu buntut dari laporannya ini ya juga terkait dengan kontroversi seputar menghilangnya Mama Yasinta ini ya sejak sekitar pekan ketiga Mei kemarin. Nah, ada yang mengatakan Mama Yasinta diculik ya kan, ada yang mengatakan Mama Yasinta tiba-tiba diamankan oleh pihak-pihak tertentu naik private jet ya kan, padahal sebenarnya Mama Yasinta tidak dalam posisi itu. Mama Yasinta setelah menonton pre-launching itu kemudian berpikir untuk melaporkan ya LBH Merauke itu ke pihak kepolisian. Nah, setelah berkonsultasi dengan temannya ya akhirnya secara pro bono ya pengacara yang kebetulan mendapatkan rekomendasi dari anggaplah semacam paguyuban masyarakat Batak yang ada di Papua ya, kemudian ditunjuklah ya Hamonang Daulay ya sebagai kuasa hukum Mama Yasinta. Nah, setelah berkonsultasi atas inisiatif dari tim kuasa hukum Mama Yasinta Daulay tersebut ya, kemudian ya dengan cara tim kuasa hukumnya Mama Yasinta, kemudian Mama Yasinta dibawa ke Jakarta. Nah, berikut penegasan dari Mama Yasinta untuk membantah tuduhan-tuduhan selama ini yang menyebutkan bahwa dirinya diculik ya kan, bahwa dirinya menghilang dan seterusnya. Berikut kita simak penjelasan Mama Yasinta. Itu tidak benar, Nak. Itu tidak benar. Tidak benar. Saya naik pesawat biasa dengan penumpang. Saya tidak naik kapal ke Merauke atau ke Bopemdigo dengan pesawat helikopternya Haji Isam. Itu tidak ada, itu omong kosong. Itu namanya provokator. Saya punya kaki kotor ini, kaki abu-abu ini tidak pernah injak di Haji Isam punya pesawat helikopter. Dan saya belum pernah ketemu dengan Haji Isam. Tidak ada. Saya sendiri yang datang. Tidak ada orang yang ajak saya. TNI tidak jemput saya. Tidak ada intimidasi. Kenapa kalian yang repot dengan saya? Saya datang ke Jakarta karena harga diri saya. Selama mereka putar film Pesta Babi, saya punya muka, saya punya wajah, tampil terus di depan dengan poster-poster yang mereka sudah taruh. Jati diri saya, harga diri saya, martabat saya. Jangan kaitkan permasalahan saya, perasaan saya dengan PSN. Itu terlepas dari PSN. Ini harga diri saya yang saya datang ini ke Jakarta. Yang sekarang kalian ada komentar-komentar di masalah PSN lah segala macam. Saya tidak ada urusan dengan PSN. Jangan kaitkan masalah PSN dengan saya punya harga diri. Film Pesta Babi ini sudah putar, sudah ulang-ulang di mana-mana. Dan tanpa ketahuan saya, tanpa izin dari saya. Apa saya boneka kah? Wajah saya tampil terus di mana-mana.
Saya malu kenapa bisa hadirkan saya punya wajah di mana-mana. Apa keluarga kamu terima kah? Kalian tidak tahu perasaan saya. Nah, jelas ya bahwa dari penjelasan yang disampaikan oleh Mama Yasinta terlihat pertama ya, Mama Yasinta dalam keadaan sehat, bugar ya kan, dalam keadaan yang tidak seperti dibayangkan oleh keluarga Mama Yasinta di Merauke sana. Mama Yasinta tidak dalam posisi, dari raut mukanya kita bisa melihat bahwa Mama Sinta ini kelihatan tidak dalam kondisi tertekan ya. Kalau orang katanya diintimidasi ya kan, berarti Mama Sinta ini kan berarti benar di bawah tekanan. Tapi kan kita melihat justru Mama Sinta ini marah gitu karena merasa dia dibohongin lah oleh tim dokumenter, tim produksi film dokumenter ini. Nah, saya sebagai orang TV sedikit memahami tentang apa sih beda film biasa yang kita tonton di bioskop dengan film dokumenter. Nah, film dokumenter itu sebenarnya adalah produk jurnalistik, sebagian besar adalah produk jurnalistik, ya kan. Nah, biasanya kalau kami waktu di masih di stasiun televisi ya, seorang wartawan TV itu ya setiap hari dia bisa mengemas berita-berita yang sifatnya hard ya, berita-berita yang sifatnya harian ya, berita misalnya berita tentang kecelakaan ya, atau berita peristiwa lah ya, atau berita tentang hal-hal yang sifatnya ya peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi hari itu yang disampaikan paling hanya dengan durasi 1 sampai 2 menit gitu loh. Nah, kalau kita ingin bercerita lebih dalam tentang sesuatu, ya menggali lebih dalam, itu disebutnya beritanya berita features, ya kan? Itu bisa durasinya bisa antara 2 sampai 3 atau 4 menit, itu berita feature. Nah, tetapi ketika kita ingin menggarap sesuatu yang lebih dalam lagi, ya, bercerita tentang suatu situasi di suatu tempat, ya, ada sebuah hal yang memang layak untuk diangkat ke ruang publik. Biasanya tim televisi, tim wartawan televisinya ya membuat perencanaan liputan yang syutingnya mungkin bisa sampai seminggu atau 2 minggu dengan durasi bisa ditayangkan antara 30 menit sampai 1 jam ya. Nah, itulah yang disebut film dokumenter ya. Jadi film dokumenter itu memang sebuah karya jurnalistik ya. Di situ dipaparkan fakta-fakta, data-data terhadap sesuatu yang ingin disampaikan kepada publik. Persoalan-persoalan apa yang ada di masyarakat dan apa yang menjadi misalnya sesuatu yang nggak terpecahkan di suatu tempat, ya entah itu tentang kalau misalnya kita rujuk kepada film Pesta Babi ya, itu mungkin tim produksi dari Pesta Babi ini sudah membuat sebuah riset barangkali tentang hal-hal yang terjadi khususnya di Papua ya, misalnya yang terjadi yang mereka anggap ketika misalnya ada rencana-rencana besar pemerintah ya untuk menerapkan program atau program strategis nasional atau proyek strategis nasional atau disingkat PSN. Nah, di mana kita tahu bahwa sejak era Presiden Jokowi dilanjutkan kemudian di era Presiden Prabowo ya kan, pemerintah berusaha keras ya untuk kita mencapai swasembada pangan dan kemudian juga swasembada energi atau kemudian sering juga orang menyebut sebagai green energy. Nah, salah satu cara yang kemudian teknologinya sudah ditemukan adalah ya kan, kalau untuk swasembada energi itu adalah misalnya mencampur bahan bakar solar misalnya dengan etanol ya kan, fuel etanol. Nah, makanya kita sering mendengar kalau di SPBU ada biosolar, itu adalah campuran dengan etanol. Nah, etanol itu materinya, bahan dasarnya adalah tebu ya, atau tanaman tebu. Nah, karena itu daripada kita selalu mengimpor bahan baku minyak dari luar negeri, pemerintah berusaha untuk bagaimana secara secara energi ini kita juga ada kemandirian daripada kita tergantung kepada bahan baku ya dari luar negeri. Nah, salah satu caranya adalah menghemat dengan mencampur bahan baku solar itu dengan bahan atau yang disebut dengan etanol. Itulah bahan baku untuk menjadikan
ya apa solar itu yang harusnya 100% solar atau dari fosil dengan dicampur dengan apa etanol itu ya kan. Nah, itu dia menjadi lebih efisien. Kita sering mendengar ya ada B5, B10, B15, B50 bahkan di suatu waktu nanti pemerintah merencanakan B100 artinya itu fuel artinya dari etanol. Nah, inilah program strategis nasional yang salah satunya ya ada di Papua. Dan ada problem komunikasi yang terjadi ketika program ini dilaksanakan di wilayah Papua, khususnya di Papua Selatan atau di Merauke tempat distrik di mana ibu atau Mama Sinta ini berdomisili. Nah, Mama Sinta adalah salah seorang aktivis yang paling terdepan sepanjang 2024-2025 ya, mencoba memperjuangkan tanah ulayatnya atau tanah adatnya agar antara program pemerintah yang bagus ini untuk kepentingan nasional ya kan, itu kemudian tidak terlalu merugikan ya masyarakat adat. Nah, Mama Sinta ini adalah orang terdepan atau aktivis ya yang yang selalu tampil di depan. Nah, inilah kemudian yang disetting oleh tim produksi Pesta Babi ini. Jadi ketika ada rencana pemerintah yang bagus, bagaimana kita swasembada pangan. Mungkin ada dulu kita masih ingat ya namanya program food estate. Itu kan bagus ya kan. Di mana pemerintah ingin mencetak jutaan hektar sawah di lahan baru. Nah, kemudian pasti dianggap lahan atau tanah di Papua itu cocok untuk ditanami oleh dengan padi. Nah, sehingga dibutuhkan lahan yang luas. Nah, menurut pemerintah, lahan di Papua dianggap salah satu yang strategis. Nah, faktor komunikasi yang mungkin kurang pas dari pemerintah ke masyarakat adat sehingga kemudian ada kesalahpahaman atau ada gesekan sehingga tim produksi ini merasa ini layak diangkat ya ke permukaan untuk diketahui oleh publik atau sebagai bentuk kritik ya dari tim produksi ini kepada pemerintah agar PSN ini dilanjutkan tetapi tidak terlalu merugikan masyarakat adat dan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan ya kan. Inilah yang menjadi persoalan sehingga ketika tim produksi dari Pesta Babi ini memutuskan untuk segera turun ke lapangan, salah satu narasumber yang sering mendampingi tim produksi ini barangkali adalah Mama Sinta. Dan sayangnya, nah ini sayangnya ya, tim produksi ini tidak menjelaskan kepada Mama Sinta sebagai salah satu tokoh dalam film tersebut ya, bahwa apa yang mereka syuting setiap hari selama tim produksi ada di Papua ya, bahwa film ini nanti akan berjudul Pesta Babi. Mama Sinta ada loh di dalam frame ini, dalam scene-scene-nya tuh ada. Kami mohon izin ya Mama, harusnya seperti itu. Ya kan? Nah, mungkin karena Mama Sinta ini merasa, oh dia sering melihat orang syuting gitu kan. Ah, barangkali ini bukan saya. Sehingga Mama Sinta merasa memberikan dan mau statement ya, memberikan tanggapan-tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh tim produksi dari Pesta Babi. Nah, tiba-tiba ya pada saat pre-launching film Pesta Babi itu ya, dalam suatu kegiatan nonton bareng dan diskusi Mama Sinta ini diajak ya, itu tepatnya di Merauke kalau nggak salah. Tiba-tiba dalam poster film itu ada gambar Mama Sinta. Ternyata juga dalam film itu di awalnya, di opening dari film itu memang ada 5 kalau nggak salah, 5 tokoh yang ditampilkan dan salah satunya adalah Mama Yasinta Mowen ini. Nah, inilah barangkali faktor komunikasi yang terjadi ya, yang tidak tersampaikan sehingga Mama Sinta merasa ya dirinya hanya dimanfaatkan oleh tim produksi Pesta Babi. Ya, dengan pelaporan ini Mama Sinta dengan tegas ya, dengan laporan polisi yang sudah diterima oleh Polda Metro Jaya ya, tanggal 29 Mei 2026 kemarin ya kan. Mama Sinta dengan keras menyatakan agar pemutaran film ini atau nonton bareng film ini dihentikan ya sampai putusan pengadilan. Artinya apa? Ya, kalau memang sudah dilaporkan Ketua LBH Merauke ini sebagai orang yang dianggap telah merugikan Mama Sinta, ada unsur pidananya sudah ditemukan,
dengan pasal 65 junto pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Diri, ya kan, berarti memang ya kepada para pihak yang ingin menyaksikan film Pesta Babi dengan nonton bareng harusnya tidak boleh lagi, ya kan, karena kasus ini ya sedang ditangani oleh pihak kepolisian karena ada persoalan etika ya yang dilakukan oleh tim produksi atau orang yang atau tim kolaborasi. Kalau nggak salah tim produksi Pesta Babi ini menggunakan istilah tim kolaborasi. Artinya kalau bicara kolaborasi berarti nggak hanya satu unsur pihak yang mendukung pembuatan film ini. Jadi artinya banyak pihak yang mendukung, termasuk juga LBH Merauke. LBH Merauke pasti sudah koordinasi dengan LBH Jakarta sebagai induknya. Nah, ini yang barangkali harus kita pahami sebagai penonton. Kita jangan kemudian ya terprovokasi oleh isu-isu yang mengatakan seolah-olah Mama Sinta ini memiliki sikap yang paradok. Sekarang ini tidak demikian adanya. Artinya gini, kita justru memberikan apresiasi yang tinggi kepada Mama Sinta karena sebagai seorang kritikus kepada pemerintah, tapi Mama Sinta juga secara objektif mengkritik orang yang mengkritik pemerintah. Ini menarik gitu loh. Artinya sikap Mama Yasinta ini adalah sebuah pemahaman baru bagi kita. Ketika tim seperti Dandi Dwi Laksono sebagai produser ya sekaligus sebagai sutradara, itu kan tujuannya dia membuat film dokumenter Pesta Babi ini kan cara lain mengkritik pemerintah, ya kan? Tetapi Mama Yasinta yang ada dalam scene film tersebut, bahkan dijadikan salah satu tokoh utama dalam film dokumenter itu, juga tidak berdiam diri ketika dia merasa tim produksi ini ya melanggar hak-haknya Mama Sinta ya sebagai warga negara, sebagai individu. Jadi ini menarik bagaimana kita melihat ada fenomena dari kasus ini ya, pengkritik dikritik. Ini kan menarik. Ini pelajaran bagi kita. Artinya ketika kita punya teman, kita bekerja dalam satu tim, kerja kita adalah mengkritik misalnya, ternyata dalam tim kita ada yang nggak pas, kita harus berani juga mengkritik. Inilah yang dilakukan oleh Mama Yasinta. Jadi kalau kita kemudian banyak menerima informasi dari berita-berita atau postingan-postingan di sosial media ya, itu sepertinya informasi yang tidak tepat karena Mama Yasinta ya seperti pengakuan dalam video tadi, Mama Yasinta tidak diculik, tidak pernah naik jet pribadi, apalagi jet pribadi Haji Isam, ya kan? Nah, itu tidak benar. Jadi Mama Sinta ini berangkat dari Merauke itu bersama tim kuasa hukum naik pesawat komersil. Ya jadi tidak diculik, ya kan? Nah, bahwa kemudian tidak bisa dihubungi, yaitu itu teknis yang memang sengaja barangkali ya diatur oleh tim kuasa hukum. Tetapi pada intinya ya Mama Yasinta sudah bisa berkomunikasi dengan keluarga. Ya artinya tidak ada komunikasi yang putus. Mama Sinta hanya tidak mau berkomunikasi dengan orang lain kecuali hanya dengan kuasa hukumnya dan dengan keluarganya. Nah, saya dapat informasi bahkan Mama Yasinta sudah bilang ke anaknya lewat pesan bahwa tolong dikirimkan KTP-nya supaya dikirimkan ke nomor yang dia kasihkan gitu. Artinya kan sudah ada komunikasi antara Mama Yasinta dengan keluarganya. Nah, dengan demikian ya, apa yang saya sampaikan dalam monolog ruang konsensus ini ya, kita kemudian jangan lagi ya berburuk sangka atau menerima ya informasi-informasi yang sifatnya provokatif di sosial media bahwa Mama Yasinta diculik oleh TNI atau di bawah tekanan TNI dan seterusnya. Mama Yasinta dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat ya kan, dalam keadaan tidak terintimidasi. Jadi ini dulu yang perlu saya sampaikan supaya apa? Supaya kita ya yang menjadi konsumen dari berita-berita sosial media ya tidak kemudian memberikan semacam terpengaruh oleh hasutan-hasutan yang tidak memiliki fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dengan demikian juga kita bersabar. Kalau ada teman-teman yang ingin menyaksikan film Pesta Babi,
di YouTube ada. Tapi jangan ya lagi kita terjebak untuk misalnya nonton bareng, itu nggak boleh ya. Karena kalau nonton bareng itu ya tolong hargailah Mama Yasinta ya. Dia merasa dirinya tidak pernah diizinkan, tidak pernah disampaikan oleh tim produksinya, dan dia merasa keberatan bahwa ternyata syutingan-syutingan, dokumentasi selama perjalanan mereka selama tahun 2024 dengan tahun 2025 bersama tim produksi ya, ini ternyata buat film, buat dijadikan sebuah film gitu loh. Nah, ini yang saya pikir ya harus kita hormati juga. Mari ya kita hargain sikap pribadi Mama Yasinta. Kita tidak boleh memojokkan Mama Yasinta, dan kita hargai juga sikap hukum yang sudah diambil oleh Mama Sinta. Kita tunggu proses penyelidikan, penyidikan ya dan seterusnya dari pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Ya, tentu kita berharap kasus ini segera diproses, segera disidangkan sehingga ada kepastian ya bahwa kalau memang ternyata bersalah ya, orang yang dilaporkan oleh Mama Sinta artinya tidak ada lagi ya event-event yang dibenarkan untuk nonton bareng film Pesta Babi. Dan tidak untuk kemungkinan film Pesta Babi nanti akan di take down oleh pihak YouTube atas permintaan pengadilan. Kita nggak tahu proses hukumnya seperti apa. Tetapi yang jelas ya, saya sebagai seorang broadcaster ya merasa apa yang dilakukan oleh Dani Laksono dan tim boleh-boleh saja. Itu adalah sebuah karya jurnalistik ya, itu adalah sebuah kreativitas, tetapi disayangkan kenapa tidak unggah-ungguh dulu kepada Mama Sinta sehingga tidak ada salah pengertian seperti ini. Ya, akhirnya apa yang terjadi? TNI lah yang menjadi kambing hitamnya, yang dituduh macam-macam. Padahal TNI selama ini tidak ada terkait dengan urusan itu, bahwa kemudian misalnya TNI menyuruh orang dibubarkan ketika nonton bareng, itu pun adalah hoax. Dan itu sudah disampaikan oleh Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Ya, sehingga dengan demikian mari kita hentikan, kita berspekulasi tentang film Pesta Babi ya sebagai karya jurnalistik kita hargain, tetapi tim produksi Pesta Babi juga harus menerima sebuah konsekuensi karena kurang komunikasi, tidak mengindahkan juga etika, tidak menyampaikan izin dulu kepada orang-orang yang ada dalam film tersebut, sehingga hari ini film tersebut tidak boleh ditayangkan dulu dalam format nonton bareng, harus juga kita hargai. Dan sebelum kita akhiri monolog Ruang Konsensus hari ini, seperti biasa kita biasakan dulu, kita seruput dulu wedang jahe ala Pak Jokowi untuk kita selalu sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, enak. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.